Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmatnya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian bisa menjadikan amal jariah, karena saya berniat kalau YouTube ini ada rezekinya, saya akan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak bermaksud sombong atau apapun, karena saya alhamdulillah sudah memiliki usaha yang bisa menghidupi saya dan keluarga saya. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pergi ke Gunung Wilis. Perjalanannya saya lakukan mulai dari daerah Ponorogo. Jadi kalau nggak salah tuh di Desa Punda atau apa, saya lupa, pokoknya dari situ. Nah, saya ke Ponorogo itu ditemani oleh salah satu mbah yang ya bisa saya anggap bapak saya sendiri, namanya Mbah Wat. Mbah Wat itu dulu waktu saya di Alas Ketonggo, Mbah Wat ini yang nyariin saya ikan, yang kadang ngasih saya makanan nasi. Karena Mbah Wat ini rumahnya itu asli itu di Jogorogo, terus di Pasar Gentong itu rumah aslinya. Cuman Mbah Wat ini karena anak-anaknya sudah pada mentas semua, udah pada nikah, jadi Mbah Wat ini menetap di Alas Ketonggo situ. Emang tidak begitu jauh sih Desa Gentong ini sama Alas Ketonggo ini. Jadi Mbah Wat ini kesini Alas Ketonggo, dan Mbah Wat ini emang orang pinter. Tapi sekarang Mbah Wat itu nggak tahu masih ada atau enggak, tapi terakhir saya ke sana itu Mbah Wat ini sudah punya warung sendiri. Jadi dulu Mbah Wat ini hanya hidup di pinggir kali, tapi sekarang sudah buka warung sendiri di lurusannya Srigati itu. Pokoknya ada warung, tanya aja namanya Mbah Wat. Kalau tidak percaya, tanyakan apa kenal dengan Mbak Sri Sragen gitu. Nah, perjalanan ke Gunung Wilis ini saya lakukan karena saya mendapatkan bisikan, dan saya juga disuruh oleh yang Lawu ini untuk meneruskan perjalanan saya sebelum ke Alas Purwo. Jadi saya ke Gunung Wilis ini bersama Mbah Wat. Waktu itu saya tanya, Mbah, saya itu diminta untuk ke Gunung Wilis gitu. Terus kata Mbah Wat nih, waduh, Gunung Wilis tuh serem loh Mbah, angker, katanya paling angker lah. Tapi pripun ya Mbah, kedah dilampahi no Mbah, nek mboten mungkin pripun. Terus ya memang kalau tidak dijalanin mau gimana Mbah, karena ini kan sudah dawuh, saya bilang gitu. Karena saya harus sebelum Alas Purwo saya harus ke sana Mbah. Nah, kata Mbah Wat ini, ya wes nek ayo nek pengen rono tak terke, aku kok ora tegel, katanya. Saya kok nggak tega kalau kamu tuh jalan sendiri ke sana ke Gunung Wilis. Akhirnya saya sama Mbah Wat itu pergi ke sana, tapi saya sama Mbah Wat ini nggak jalan kaki. Saya sama Mbah Wat ini naik kendaraan umum turun di Ponorogo. Nah, dari terminal Ponorogo itu saya jalan kaki ke Gunung Wilis sama Mbah Wat ini. Ya alhamdulillah sepanjang perjalanan itu mungkin orang tuh nganggapnya saya sama Mbah Wat ini ya gembel atau apa ya, karena pakaian kita, karena kita hanya jalan kaki pakai sendal jepit. Banyak orang yang ngasih, ya ada yang ngasih duit, ngasih makanan, alhamdulillah. Tapi saya tidak malu, waktu itu saya tidak malu. Karena apa? Karena itu adalah yang harus saya jalani. Akhirnya kita sampai di Desa Punda, Desa Punda kayaknya.
kalau nggak salah loh, itu saya naik dari situ. Nah Mbah waktu itu bilang gini, aku biyen wis tau mrene tapi yo alon-alon wae yo Mbak ngoten. Terus oh nggih Mbah nggih kan gitu. Mbah Wat itu walaupun lebih tua Mbah Wat, tapi Mbah Wat itu manggil saya selalu Mbak, nggak pernah kok ya, kadang Nduk, kadang Mbak, nggak mesti namanya orang tua ya harus itu. Akhirnya saya sama Mbah Wat ini naik. Nah di di Gunung Wilis ini itu jalannya itu masih tertutup semak-semak belukar, jadi jalannya itu belum kebuka. Nah karena mungkin Mbah Wat ini udah pernah ke sana jadi udah tahu medannya ya, jadi udah siap-siap bawa golok dari, ya kalau orang Jawa bilang tuh arit lah, bawa sabit itu ke Gunung Wilis. Nah perjalanan itu Gunung Wilis itu saya mulai naik itu jam 9 itu tanahnya itu ya mama kalau orang bilang tuh gembur dulu karena masih banyak semak, terus masih apa namanya, jadi kayak humus itu loh, daun-daun yang busuk itu masih banyak, jadi licin. Saya beberapa kali terpleset kata Mbah, lah sanggup ora katanya itu. Ya Mbah sanggup. Ya, jam 9 saya naik, terus ya kita makan, kita kan bawa bekal, beli nasi dari bawah kan, beli nasi. Terus kata Mbah, terus tuku nasi ini rasa akeh-akeh, nggak usah banyak-banyak, orang namanya kita juga mau tirakat kok, bawa nasi nanti makan ketemunya aja katanya gitu. Nah di Gunung Wilis ini tuh apa namanya, buah-buahan tuh alhamdulillah masih banyak. Jadi kayak buah, kayak tanaman yang bisa dimakan itu alhamdulillah masih banyak di sepanjang perjalanan ini. Sampai pada akhirnya perjalanan malam hari itu kira-kira jam berapa ya, jam 6 lah, maghriban lah, pokoknya udah gelap aja. Itu Gunung Wilis itu tanamannya itu masih itu ya, masih rapet, jadi masih rapet. Jadi saya ke situ tuh masih rapat, masih kabutnya tebel banget. Terus Mbak tuh bilang ini guane Nduk katanya gitu. Oh nggih Mbah. Kita kan sempat bawa air dulu kan, bawa air dari bawah. Nah kita bermalam, terus kebetulan masih ada nasi, bekal nasi, terus air minum ada. Mbah Wat ini nyari kayu. Nah nyari kayu itu Mbah Wat tuh bilang, lah eyangmu teko kurang, eyangnya dateng enggak? Oh dateng Mbah. Tuh oh ya wis, nek wis ditunggoni yang mah aku tak turu ya kan gitu. Nek ditunggoni, kalau sudah ditungguin sama ayahnya ya sudahlah, saya tak tidur ya kata Mbah Wat gitu. Oh nggih ya Mbah Wat monggo. Nah setelah itu Mbah Wat ini tertidur. Saya lalu berkomunikasi dengan yang Sampernyowo, yang Sunan Lawu. Saya berkomunikasi bahwasanya alhamdulillahnya saya itu selalu didampingin oleh beliau berdua ini. Jadi untuk hambatan makhluk halus apa itu memang ada, cuman mereka tidak berani menyentuh saya atau mendekati saya. Nah saya tanya ke yang mau, saya di sini harus bertemu dengan siapa yang kali sinten. Nah yang lalu ini menjawab begini, Ensun bakal nekake sapa sing bakal sira temoni gitu. Nah akhirnya datang seseorang itu, wajahnya itu sangat ganteng sekali, tinggi, badannya besar,
hmm, badannya besar, orangnya ganteng, dan mengucapkan salam. Nah, salam tuh uluk salam, jadi merinding saya, jadi merinding. Jadi uluk salam. Nah, ini ngomong sama yang launi, bilang, yang niku sinten, saya bilang gitu, niku sinten yang kuwi sing jenenge Gajah Mada, kayak gitu. Patih Gajah Mada, yo. Nah, setelah itu saya ngobrol nih sama, jadi Patih Gajah Mada yang digambarkan di itu tuh, mohon maaf, tidak sejelek itu. Jadi Patih Gajah Mada itu orangnya sangat menawan, tinggi besar, dan Patih Gajah Mada ini selalu membawa trisula, jadi sama pedang yang ditaruh di depan perutnya, sini ada pedangnya. Terus Patih Gajah Mada ini berkata bahwasanya kelak yang menjadi musuhmu itu dari bangsamu sendiri, gitu. Suatu saat anak cucuku akan menemui suatu zaman di mana akan terjadi kelaparan, akan terjadi perebutan makanan. Jadi kamu harus mengingatkan saudara-saudaramu, harus mengingatkan orang-orang terdekatmu akan menjadi kuat dan berpegang teguh pada dirinya sendiri. Terus saya bilang, apakah benar ini Patih Gajah Mada? Saya bilang, ya, walaupun orang tidak akan mempercayainya, tapi inilah saya. Jadi Patih Gajah Mada ini berpesan agar kita itu menciptakan kekuatan pada diri kita sendiri. Jadi kita harus menyiapkan diri bahwasanya suatu saat akan terjadi perebutan makanan, yang mungkin kerusuhan atau apa. Nah, akhirnya yang mengaku Patih Gajah Mada ini berkata, kamu besok harus bertemu dengan sang naga, katanya gitu. Saya harus bertemu di mana? Kamu harus mendaki lagi, tapi harus kamu lakukan sendirian. Apakah saya bisa? Misalkan kata begitu. Karena kan tahu sendiri Gunung Wilis seperti itu yang mintanya. Jadi setelah itu Patih Gajah Mada ini berkata, kamu pasti bisa. Kamu harus percaya bahwa yang ngomong kamu akan selalu mendampingimu. Nah, setelah itu Patih Gajah Mada ini menghilang. Dan saya yakin Patih Gajah Mada ini setelah menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi, dan yang paling saya itu Keraton Majapahit itu bukan hilang, jadi sengaja dihilangkan. Karena kekayaannya itu sangat besar. Entah suatu saat akan ketemu dengan keturunan dari Majapahit yang akan menemukan harta itu. Itu memang sangat besar kekayaan, jadi sengaja dikubur. Setelah sang patih itu pergi, lalu saya bilang sama yang bernyawa, sama yang lawan ini, yang
apakah saya akan bisa untuk naik ke Gunung Wilis ini ya? Saya kalau sendirian tidak akan mampu. Akhirnya yang berkata, kamu jangan melakukan perjalanan pada malam hari, lakukan pada siang hari. Kamu besok pagi sebelum matahari terbit harus naik ke atas gitu. Akhirnya saya sama yang sambalnya disuruh untuk tidur. Nah, pas waktu saya tidur itu, saya tuh seperti mimpi. Jadi mimpi itu saya tuh bertemu dengan bapak saya. Bapak saya tuh berkata, Sri, kowe rene iki arep ngopo? Aku dikongkoni yangi Pak gitu. Lah kowe wis mantep apa urung? Ampun. Aku meleng yo Sri, bapak saya tuh bilang. Wis emben nek duwe rezeki ojo ngasih lali marang dulur-dulurmu ya gitu. Nggih, kowe wis emben nek duwe rezeki ojo ngasih ngalekke wong ora duwe. Nggih. Terus pendang bali yo ndang mulih wis ora sambok iki rasa mlaku nang dinanti ndang mulih njaluk mulih yo mesake bumu. Nggih. Terus bapak saya tuh mencium saya terus dan mencium saya tuh bapak saya tuh pergi. Nah setelah itu saya tuh mendengar kayak orang ngadu gitu. Nah ketika saya bangun, mohon maaf nih, Mbah Awad ini kan dia kan punya hernia ya, penyakit hernia. Jadi itu entah hernia beneran atau ilmunya saya nggak tahu. Yang pasti itu Mbah Awad itu kadang mohon maaf selakanya tuh bisa membesar gitu loh. Maaf joroknya tuh titiknya ini bisa membesar kadang sampai kayak sebesar bola itu. Nah saya bangunin, Mbah bangun, tangin. Terus Mbah tuh bilang, terus bangun kan bilang gini, aku kayaknya sesuk kok ora iso nganu ya Mbak, ora iso ngancani awakmu. Lagi ku ki tono delokmu kumat. Wah saat itu saya udah, ya Allah, ternyata saya memang benar harus ke atas sendirian. Terus setelah saya nggih mboten napa-napa Mbah, insyaallah kula wantun. Ora kalau rado mlakune cedhak. Paling ora ana setengah jam wis tekan. Akhirnya saya beranikan pagi, setelah saya melihat ada matahari itu saya berjalan sambil saya bawa Pak sabutnya dari bawah itu. Saya berjalan sama yang nek pancen umurku teko sepene, aku pancen mati ning kene, tulung kudu ana wong sing nemokke aku yang nek pancen matiku ora ning kene, kula nyuwun tulung jenengan amping-ampingi amrek kula slamet dugi nginggil terus mandap mboten enten nalangan napa-napa. Nah, akhirnya saya berjalan walaupun saya harus merangkak, saya sebentar-bentar berjalan, istirahat sebentar berjalan, terus akhirnya pas matahari itu di atas ya mungkin jam 1 atau jam 12 saya tuh nggak tahu tuh saya tuh pingsan di situ. Itu kan puncak Gunung Wilis itu kan jadi bukan
bukan kayak kawah ya, jadi hanya ada tulisan gitu loh, tulisan, terus ada banyak pohon. Jadi nggak apa ya, di bawahnya tuh masih banyak tanaman, jadi masih banyak tanaman. Akhirnya saya pingsan di situ, saya pingsan. Nah, di dalam pingsan saya ini, saya seperti didatengin oleh naga. Naga itu berkata begini, tujuanmu sudah saya capai, gitu. Kamu sudah menuju sini, tujuanmu sudah tercapai. Kamu menginginkan apa? Saya kula mboten nyuwun napa-napa ya, kula namung netepi dawuh saking yang lalu kalih eyang samber nyawa. Kowe ngerti apa ora? Sira ngerti apa ora? Sejatine sira lumaku ana kene iki, sejatine sira bakal tinemu marang punggawane kraton, ya mungkin Patih Gajah Mada tadi ya. Oh nggih, senika dawuh ya. Menawi wonten lepate kula nyuwun pangapunten. Iya. Terus kalau kayak gitu satu dikasih batu nanti saya ambilin ya batunya ya. Nih batunya ini tuh, lihat kan, ini batunya. Jadi saya dikasih ini wes kowe mulai nyoke digowo terus nyoke gawonen. Nah batunya itu ini batunya tuh gawonen, ojo ngasih mbok wenehke sapa-sapa, iki ing tembe mburi bakale iso mbok gunakake gitu. Oh nggih. Terus akhirnya saya tuh seperti diberi minum, diberi ngombe. Jadi saya tuh dikasih minum tuh dari mulutnya naga itu, saya dikasih minum. Nggih, matur suwun. Ndang mulih. Akhirnya saya terbangun itu jadi badan saya tuh jadi seger lagi gitu loh, jadi seger lagi. Akhirnya saya tuh terbangun itu memang karena terbangun karena kepanasan mungkin ya. Saya tuh udah kepanasan, udah itu kerongkongannya tuh kayak kering gitu loh, kayak kering ya. Akhirnya saya buru-buru turun, saya bilang yang niki dalam sampun dumugi nginggil nggih yang yo wis teko gek ndang mulih. Akhirnya saya turun lagi, walaupun di situ tuh emang Gunung Wulis tuh ya maaf ya masih banyak banget tuh makhluk gaib itu, banyak banget seperti di Lawu sebenarnya kalau Gunung Wulis tuh. Jadi ya mohon maaf, emang seperti Gunung Lawu, jadi keadaannya tuh banyak hal-hal gaib yang seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya pulang sama Mbah Wat. Saya turun dulu istirahat semalam, bermalam lagi di situ, baru pagi harinya saya turun sama Mbah Wat. Saya tunjukin nih Mbah Wat, Mbah pulang salah waktu niki Mbah. Nah, yo alhamdulillah yo Mbak, muga-muga iso kanggo tetulung sedulur-sedulur nggih Mbah. Lah sampean pun mari Mbah. Wis mari wis. Terus akhirnya saya pun turun dengan Mbah Wat ini, saya turun. Nah, dalam perjalanan ini alhamdulillah tidak ada halangan rintangan apapun. Sampai saya kembali ke Alas Ketonggo lagi, dan di situ dan cincin ini sampai sekarang masih saya bawa, masih saya pegang. Ini sudah pernah diminta dibawa ke ponakan saya, sepupu saya nih
yang jadi tentara pernah dibawa, tapi dibalikin lagi, katanya ketika dipakai ini cincinnya semakin mengecil, jadi kayak neka ininya, apa namanya, neka jarinya, jadi seperti itu. Intinya saya hanya berdoa mudah-mudahan suatu saat kita dijauhkan dari malapetaka yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada itu tadi. Entah itu beneran Patih Gajah Mada atau bukan, hanya Allah yang tahu. Dan mudah-mudahan suatu saat kebenarannya akan terungkap bahwasanya Keraton Majapahit itu sengaja dikubur, suatu saat biar bisa ketemu dan kita bisa menceritakan kepada anak cucu kita tentang kebesaran Majapahit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.